Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul 3.2 ruang kolaborasi bersama kelompok B 2 CGP Angkatan 4 Kota Bandung. Berikut adalah anggota kelompok dari B2 CGP 4 Kota Bandung, yaitu saya pribadi, Didik Darmansyah, kemudian ada Bu Desi, kemudian ada Bu Lia, dan juga Ibu Leni. Tahapan dalam kegiatan kolaborasi ini yang dilalui yaitu meliputi yang pertama adalah diskusi dengan kelompok yang difasilitasi oleh Ibu Fasilitator, di mana ini dilakukan dalam kelompok besar yaitu kelompok B. Adapun video yang dilakukan dalam diskusi kelompok bisa kita saksikan di video berikut ini. Adapun hal yang kedua adalah pemetaan aset dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok, terutama di B2 ini. Adapun pemetaan aset dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh saya pribadi di sekolah SMP PGI 1 Bandung adalah sebagai berikut. Dengan melakukan analisis dari pemetaan aset dalam pengelolaan sumber daya di SMP PGI 1 Bandung, ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah dalam modal manusia. Kita merinci ada guru dengan keterangan banyak di sini. Kemudian ada pun murid. Kemudian ada juga orang tua dan komite. Kemudian ada tenaga kependidikan, di mana di dalamnya ada pustakawan, operator sekolah, tata usaha, dan juga kebersihan serta keamanan. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Adapun modal dalam pemetaan yang kedua adalah modal sosial, meliputi aturan sekolah, kemudian ada beberapa hal komunitas, kemudian bagian bidang humas, kemudian kerjasama dengan badan atau lembaga lainnya, kemudian ada pasar, halte bis, Taman Panatayuda, kemudian kerjasama dengan badan-badan lainnya, baik itu BNN, Bio Farma, maupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun modal lain dari pemetaan aset ini adalah modal fisik, meliputi
ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang karyawan, kemudian masjid, kemudian aula, kemudian kantin, kemudian lapang olahraga, kemudian lapang upacara, kemudian lahan parkir, taman sekolah, ruang terbuka, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang literasi, ruang keorganisasian, kemudian ruang yayasan dan juga pembiayaan. Serta adapun ruang keamanan, ruang lobi, ruang toilet murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah yang terpisah. Kemudian sumber air atau sumur, kemudian akses sekolah mudah dijangkau berbagai kendaraan. Adapun akses internet yang dipergunakan oleh sekolah, terutama dalam menjalankan aplikasi dari Smart School yang dikelola oleh SMP PGI 1 sendiri. Adapun modal selanjutnya dari pemetaan aset ini adalah modal lingkungan atau alam. Yang pertama, udara yang bersih karena akses jalan bukan jalan besar, ada taman Panatayuda dan dikelilingi rumah, kemudian terdapat pohon dan tanaman, kemudian terdapat ruang terbuka, kemudian terdapat area hidroponik, di mana ini pun menjadi rencana dari sebuah realisasi oleh yayasan di tahun ajaran 2022-2023 tahun depan. Kemudian sekolah bersih termasuk WC. Kemudian di sini akses tempat pembelajaran di luar sekolah yang mudah dijangkau, meliputi Taman Panatayuda, Monumen Perjuangan, Gasibu, Gedung Sate, Gedung DPRD Jawa Barat, Museum Gedung Sate, Museum Perangko, Museum Geologi, Taman Lansia, Masjid Pusdai, P4 TK IPA, Gedung Telkom Pusat, Gedung Vital Pertamina, kemudian Universitas Pajajaran, ITB, Kebun Binatang, dan di sini Sungai Cikapundung. Adapun dari modal lainnya dalam pemetaan aset ini adalah modal finansial yang meliputi dana BOS, koperasi sekolah, guru dan siswa, kemudian biaya pendidikan, kemudian penjualan sayuran hidroponik jika rencana hidroponik ini sudah direalisasikan, dan juga membuka tempat pelatihan komputer. Ini pun masih dalam rencana yang diajukan ke yayasan. Kemudian modal selanjutnya dalam pemetaan aset adalah modal politik, meliputi pemerintahan daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Yang pernah hadir ke sekolah adalah Wakil Gubernur, kemudian Wali Kota Bandung, kemudian Sekretaris Daerah, kemudian Kepala Dinas Kota Bandung. Adapun kerjasama dengan keamanan atau polisi, di mana di sini adalah Polsek Coblong, kemudian kerjasama dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan RT dan RW, kemudian menghadirkan tokoh agama dan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Sekelwa untuk seluruh warga sekolah, baik itu murid maupun guru. Dan yang terakhir dari modal dalam pemetaan aset ini adalah modal agama dan budaya. Untuk modal agama, alhamdulillah 100% beragama Islam. Ini berlaku untuk seluruh warga sekolah. Kemudian pembelajaran bahasa Arab, Quran, kemudian pembelajaran ibadah akhlak, kemudian pembelajaran tahfiz Quran, kemudian adanya wisuda tahfiz, kemudian banyak lembaga keagamaan yang terjalin dengan kerjasama, yaitu Muhammadiyah, NU, maupun Persis. Adapun tokoh agama yang hadir ke sekolah ini dalam rangka memperkuat integritas sebagai sekolah Islam. Kemudian perayaan Hari Besar Agama Islam, kemudian budaya infak keliling dan berbagi, kemudian kegiatan bakti sosial, kemudian pembiasaan amal soleh, kemudian untuk modal kebudayaannya meliputi pagelaran karawitan, angklung, dan musik Sunda, termasuk kegiatan belajar di luar kelas dan kunjungan ke museum. Demikian
untuk bagian yang bisa disampaikan dalam pemetaan aset, terutama di SMP PGI 1 Bandung, dan dilanjutkan oleh sekolah lain dalam kelompok B2 ini. Dipersilakan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti
kolaborasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dan tahapan yang ketiga adalah dengan menggabungkan hasil pemetaan dari masing-masing kelompok yang sudah diperoleh menjadi hasil bagian dari diskusi untuk kelompok B2 ini. Dan hasilnya akan dipresentasikan pada kolaborasi sesi berikutnya.
Itu tadi pemaparan dari pemetaan aset dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh kelompok B2. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.